Disiarkan langsung dari studio Rasika FM Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Info seputar kita yang sedang viral, guyonan segar, dan lagu-lagu hits terangkum dalam Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan. Selamat beraktivitas dan selamat berapa saja. Yang jelas siang hari ini saya Bagus AA yang hadir untuk menemani Anda di acara Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan untuk siang hari ini kita akan berbicara tentang pasca pemilu dan pilkada. Mungkin banyak yang bertanya ya, sebenarnya apa yang dilakukan KPU setelah pesta demokrasi itu selesai? Terus apakah tugas mereka berhenti, terus makan gaji buta saat pemilu itu ditetapkan? Terus atau justru ini sebetulnya pasca pemilu itu justru menghadapi kerja baru, kerja berat baru dimulai. Nah, tema kita siang hari ini di Rasika FM yaitu tentang pasca pemilu dan pilkada, divisi hukum dan pengawasan ngapain, dengan subtema belajar dari putusan MK Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan menyiapkan pemilu dan pilkada ke depan. Telah hadir di studio siang hari ini Bapak Fathudin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana peran hukum dan pengawasan setelah pemilu, apa pelajaran dari putusan MK, serta bagaimana KPU mempersiapkan demokrasi yang lebih jujur, adil, dan bermartabat. Selamat siang Mas Fathudin. Siang Mas Bagus. Panggilannya Mas aja lah, jadi lebih santai. Iya Mas. Bagi masyarakat ini mengira ya bahwa KPU setelah selesai pilkada atau pemilu selesai, terus juga kerjaannya juga selesai, usai penetapan hasil. Sebenarnya apa ini yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan pasca pemilu dan pilkada, Mas Fat? Oke, kenapa seri hukum dan pengawasan itu sampai dengan hari ini 3? Iya, seri 3 ini. Seri 3 artinya saking banyaknya yang ingin kami sampaikan dengan tugas hukum dan pengawasan itu tidak hanya di seri 1, seri 2, seri 3, bahkan kami sudah menyiapkan sampai seperti seri nonton 5. film ya? Iya, Dracin ya. Iya, seri 5. Dracin. Tapi dengan saya salah satu korbannya, Pak. Oh gitu. Tiap hari cari batu. Batu giok. Selain batu giok juga itu apa? CEO. Nah, CEO. Saya menyamar. Selama ini jadi penyiar. Sebetulnya saya itu CEO. Iya. Dari Guangzhou. Ya, Guangzhou. Kalau cerita dari keluarga kami itu sebetulnya gini Mas. Baik. Banyak orang itu terlahir dengan dulu itu kakek-kakek ataupun tidak turunnya Mas Bagus itu saya nenek moyangnya itu menyampaikan kamu tidak akan habis, harta kamu tidak akan habis 7 turunan. Iya. Kebetulan Mas Bagus itu turunannya ke-8 Mas. Jadi nggak dapat ya? Artinya sudah habis. Aduh, iya. Betul. Atau salah waktu dulu daftarkan di ahli waris itu salah nyatet kan? Jadi tidak kecatat gitu kan. Makanya kalau anak saya kalau nakal itu tak bilangin, kamu mau keluar dari kakak boleh kok sekarang. Ya, kembali lagi ke pasca pemilu ini. Oke, tugas di KPU Kabupaten Pekalongan ini luar biasa. Bahkan jam segini itu kami dan Pak Agus itu harus meninggalkan Zoom terkait dengan ada Zoom dari KPU provinsi. Baik. Terkait bagaimana melaksanakan hukum dan pengawasan yang harus dilaksanakan sampai di tingkat kabupaten kota. Gitu ya. Jadi jam 10 sampai nanti itu saya izin dengan provinsi karena ada kegiatan Berpalekat di Rasika FM. Nah, hal ini yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan di KPU Kabupaten Pekalongan itu luar biasa padat, termasuk bagaimana kita Kamis kemarin itu menyimak betul dari panitera MK apa itu tugas MK, kemudian kita telaah betul dan kita bedah betul mulai dari putusan 135 terkait dengan pemilu pilkada yang dipisah itu. Kemudian hal-hal yang mungkin menarik muncul di putusan-putusan MK terkait misalkan hari ini misalkan kemarin itu baru muncul KIP terkait apakah data ijazah itu termasuk
milik publik atau bukan. Iya, Nah, hal-hal itu gara-gara ya iya, kasus Jokowi yang betul. belum selesai sampai detik ini ya. Betul, hal itu kan kita harus pelajari betul Iya. agar KPU itu tidak salah langkah dan sesuai dengan keputusan ataupun ketetapan yang sudah ada. Jadi putusan MK itu bukan cuma ancaman tetapi juga menjadi warning. Oke. Bagaimana kita panduan untuk melaksanakan pemilu dan pilkada ke depan. Kita mulai menata mulai 2027 itu adalah nanti tahapan pemilu itu akan mulai dilaksanakan. Jadi kita menata mulai dari mempersiapkan diri, kemudian mempelajari putusan-putusan dari MK terkait dengan beberapa hal pemilu ataupun pilkada dan sebagainya. Yang menarik di sini adalah ini menjadi warning ataupun menjadi alarm bahwa mengingatkan kita itu bahwa semua tahapan itu bisa diuji. Tetapi di beberapa di beberapa Zoom kemarin dengan provinsi ataupun RI, banyak di antara para ahli menyampaikan kalau bisa jangan sampai sudah kick off nih, tapi ada pengujian di tengah-tengah kick off, kan jadi tidak rame, Mas. Kalau jenengan melihat di Maksudnya sepak bola, gimana nih? misalkan kita sudah kick off nih, sudah kick off Prit, gitu mulai ya. tahapan. Ternyata ada tahapan yang diujikan sampai dengan MK. Oh, jadi kan gitu. KPU-nya bimbang ini harus bagaimana dan sebagainya kan. Nunggu putusan atau kita jalan terus kita gitu kan? Terus. Nanti kalau jalan terus tidak ada RDP dengan Komisi 2 juga salah. RI-nya kan begitu. Iya. Jadi seninya itu berarti harus matang dulu ya, memang makanya. Jangan sampai di tengah jalan nanti itu ada pengujian di MK ya. Makanya nanti informasinya beberapa pihak ahli itu akan menyampaikan kalau bisa selama pertandingan itu tidak ada check-in dan juga tidak ada uji-uji terkait dengan hal-hal tersebut. Betul. Kalau sekarang melihat di sepak bola sendiri, Mas, kalau melihat main bola kemudian di tengah jalan ada VAR ya. Itu kan juga nggak menarik bagi kita yang menonton sudah dulu tidak gitu kan. ada asiknya sebetulnya VAR itu. Ternyata hanya tumitnya saja. Betul. Tidak ada kontroversinya. Padahal permainan itu malah justru asiknya itu tanpa VAR seharusnya. Iya. Tapi kalau pemilu saya yakin ini sudah paten dan baku serta matang ya. Cuman manakala di tengah-tengah kok ada sandungan seperti itu, kadang kita jadi ragu kan akhirnya dalam melangkah ya. Iya, betul. Oke. Selama ini masyarakat kan melihat putusan MK itu soal menang atau kalah ya, Mas Fat ya. Tapi dari sisi penyelenggara, apa sih makna yang paling penting di situ? Iya. Bagi KPU ataupun penyelenggara, putusan MK itu bukan hanya melulu soal hasil, karena di sana yang lebih penting itu justru pertimbangan hukumnya. Kita harus melihat amar putusannya, pertimbangan hukumnya seperti apa, kenapa mahkamah itu mengambil putusan ataupun amar putusan itu seperti ini. Nah, itu yang menjadi titik yang harus kita pelajari betul agar di KPU Kabupaten Pekalongan itu tidak terjadi hal seperti yang sama, Mas. Jadi misalkan kemarin terkait dengan masalah ijazah yang ada di beberapa kabupaten kota di luar Jawa itu ada, dia itu bukan ijazahnya, dia itu punya kewarganegaraan ganda. Gitu ya. Dengan punya 2 paspor. Dua paspor itu kan muncul di media dan sebagainya. Harusnya nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Iya, ibaratkan kita KTP lah, saya belum punya paspor soalnya. Iya. NIK ya satu itu, betul. gitu kan? Jadi tugas fungsi penyelenggaranya juga diuji, kemudian kejujuran calon itu juga penting, Mas. Nah, itu betul. Banyak di antara tersandung kasus yang ada di MK yang diajukan itu karena masalah dia dipidana tidak sampai 5 tahun tapi tidak diumumkan. Betul, tidak ada kejujuran ya. Mungkin tujuannya pencitraan dan lain sebagainya. Kalau KPU kan soal administratif, kita sudah cek, kemudian kita konfirmasi dengan yang bersangkutan dan sudah betul. Lah bagaimana kemudian ada tanggapan masyarakat yang mungkin munculnya di akhir ketika hasilnya selesai. Bahkan verifikasi faktual ya. Iya, verifikasi faktual di mana dia sekolah, gitu kan ya. Sejauh itu sebetulnya ya. Sudah sangat luar biasa diteliti itu betul. Tetapi kan kita tidak masuk kepada apakah pakainya kertasnya seperti apa, capnya seperti apa, kan tidak itu. Tetapi kita konfirmasi pada pengeluar daripada bukti ataupun administrasi tersebut, kemudian kita juga konfirmasi kepada yang bersangkutan. Mas, sebetulnya kenapa sih setiap pemilu itu hampir selalu berujung sengketa di MK ya? Hampir selalu ya, saya tidak bilang semuanya. Apakah ini bukti sistem kita masih bermasalah, Mas? Oke. Terkait dengan beberapa hal itu, saya yakin kan pemilu itu kalau saya mengutip dari Ketua KPU RI, Bapak dulu yang dulu adalah Bapak Hasyim Asy'ari, pemilu itu adalah
konfrontasi yang dilegalkan. Dia itu konfrontasi yang dilegalkan. Artinya adu data mungkin adu bagaimana dia untuk dipilih orang. Tetapi dilegalkan oleh konstitusi kan. Yang terpilih adalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Saya yakin yang kalah juga punya catatan-catatan bagaimana dia yang menang dan sebagainya. Yang menang juga punya catatan yang kalah seperti apa. Jadi menunggu momennya. Kalau misalkan dia yang menang, siap akan disampaikan usulan ke MK. Tetapi sekali lagi ini menjadi poin penting bahwa ternyata putusan itu bisa menjadikan pemahaman bagi masyarakat bahwa tidak serta-merta semuanya itu langsung sesuai tujuan. Harus ada koridor yang ataupun ada mahkamah yang menyiapkan itu semua agar masyarakat itu punya punya rasa yang nyaman ketika yang terpilih itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, ada catatan merah, ada hal-hal yang lain, Mas. Artinya meskipun tidak dibatalkan, tapi tetap ada catatan penting ya di situ ya. Iya, betul. Banyak putusan MK yang tidak membatalkan hasil, tetapi memberi catatan serius. Misalkan di SIAK di SIAK itu ada catatan bahwa di rumah sakit, salah satu rumah sakit itu banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Maka munculnya bukan hasilnya dibatalkan, tetapi dibuatkan TPS khusus di rumah sakit tersebut. Rekomendasinya itu. Kemudian ada beberapa lagi misalkan terkait dengan ijazah-ijazah dan sebagainya ataupun hal yang lain. Pemberkasan pemberkasan, KPU harus memverifikasi secara detail karena di undang-undang yang pilkada kemarin misalkan contoh itu tidak wajib untuk datang ke semuanya, tetapi yang diyakini. Nah, kemudian misalkan jatahnya SMA, fullnya SMA, kita kan datangnya yang SMA. S1-nya, S2-nya, S3-nya itu sesuai dengan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Kan begitu. Poin pentingnya aja kalau yang dulu di UU 7 2017 semuanya harus didatangi langsung. Semuanya. Misalkan yang bersangkutan itu mengirimkan SMA, ijazah SMA, S1, S2, S3, semuanya harus verifikasi. Harus diverifikasi. Itu sejak tahun 2017 ya? Iya. Yang dulu itu harus didatangi betul. Tapi setelah itu memang tidak, Bang. Yang kemarin itu berarti bukan tidak, tetapi kita ambil yang misalkan pentingnya saja. Misalkan wajibnya SMA. Kita datangi SMA yang dekat dengan SMA-nya misalkan S1, S2-nya, tetapi S3-nya tidak kita cek, hanya klarifikasi pada yang bersangkutan apakah betul atau tidak. Kalau melihat dari pengalaman pemilu sebelumnya, apakah sengketa itu selalu soal hal besar, Mas? Soal menang kalah gitu kan? Biasanya mungkin karena ada sesuatu yang dilanggar misalnya. Justru beberapa kasus yang diajukan di MK itu adalah banyak juga hal-hal yang mulai kelihatan sepele, misalkan administrasi. Kemudian data pemilih yang ada yang si A ini segini, si B ini segini dan seterusnya. Kemudian redaksi keputusan KPU itu juga ada yang disampaikan sampai dengan MK, digugat. Keputusan ini tidak berlaku dan seterusnya. Begitu ya? Iya, ada. Misalkan contoh pencalonan. Itu berarti MK mengawasi keputusan dari KPU atau ada orang yang memang melaporkan? Ada yang melaporkan ke KPU. Begitu ya. Punya kepentingan berarti terkait dengan keputusan KPU ya. Misalkan contoh, di situ ada SK ataupun keputusan yang menyampaikan calon ini lolos verifikasi. Ternyata di dalam itu ada beberapa hal yang tadi ketidakjujuran terkait dengan pidana yang 5 tahun, yang kurang dari 5 tahun, kemudian yang lainnya itu juga diputuskan oleh MK bahwa keputusan itu tidak berlaku lagi, kan begitu. Kemudian ada lagi dokumentasi yang kurang rapi, kemudian hal kecil kalau tidak disiplin bisa berkembang menjadi sengketa yang lebih besar. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, mungkin kesalahan dari penyelenggara, ataupun kurang waspadaan dari penyelenggara, ataupun hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh calon tersebut, Mas. Gitu ya. Kalau KPU sendiri sejauh ini divisi hukum dan pengawasan bisa bertindak sebelum pelanggaran berubah menjadi konflik besar, bisa nggak sih, Mas? Kalau hukum dan pengawasan di KPU itu sebetulnya adalah sifatnya pencegahan, Mas, mitigasi. Kita membuat daftar inventaris masalah tiap tahapan, mulai dari misalkan kampanye. Ini tahapan kampanye itu ada
beberapa hal yang mungkin kita harus siapkan mitigasinya, misalkan tempatnya harus di mana. Iya. Kemudian kita harus sepakati ganjil genap dan seterusnya. Kemudian kita sepakati terkait dengan berapa jumlah flyer dan sebagainya. Termasuk masalah misalkan pelaksanaan coblosan di hari H. Pencegahannya misalkan ada beberapa tempat yang saat itu kena banjir, kita harus mitigasi, harus dipindah kemana. Takutnya ada yang mengatakan, ternyata ini dekat dengan si A dan si B dan seterusnya. Maka kita harus cari tempat yang benar-benar representatif untuk bisa melaksanakan itu semua. Kalau Mas Fat kan istilahnya kemarin waktu menjadi komisioner itu baru 1 kali melaksanakan pemilu atau pilkada ya. Tapi kan pasti punya atau mempelajari peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu kan. Rata-rata kalau di Kabupaten Pekalongan seperti apa sih, Mas? Kalau di Kabupaten Pekalongan, karena saya itu PPK dari 2015. Jadi beberapa hal itu ya saling sharing di beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Ada yang karena aksesnya yang sulit untuk menuju lokasi, kemudian ada beberapa yang penyampaian C6 ataupun pemberitahuan itu juga terkendala dengan tidak ada orangnya. Orangnya di luar di luar kota, di luar daerah lah ya. Di luar daerah, kita tidak berani mencoret, juga tidak berani ngapa-ngapain gitu kan. Takutnya dicoret tiba-tiba datang. Tapi tidak dicoret itu justru akan mengurangi partisipasi kan, Mas? Oh iya kan? Betul, karena kan dia jelas-jelas tidak ada, tapi datanya masih ada, akhirnya menurunkan tingkat partisipasi. Dilemanya di situ ya. Kita mau mencoret salah, nggak mencoret menurunkan partisipasi ya. Kemudian di beberapa daerah juga ada yang kena rob yang di Tirto, kemudian Siwalan itu juga menjadi concern yang serius di KPU Kabupaten Pekalongan, Mas. Baik. Kita break dulu, Mas Fat. Kita akan kembali lagi setelah lagu apa pesan ini? Iklan dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum memikul amanah besar, menjaga kepercayaan publik melalui penyelenggaraan yang jujur, transparan, dan berintegritas. Namun membangun integritas tidak cukup hanya dengan aturan. Diperlukan komitmen nyata dari pimpinan, menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Sebagai pimpinan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM merupakan komitmen nyata yang tidak bisa ditawar. Kami meyakini bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu hanya akan terjaga apabila seluruh jajaran KPU bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas membutuhkan konsistensi, kerja bersama, dan keberanian untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran KPU berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih responsif, serta memastikan setiap proses kerja bebas dari praktek-praktek korupsi dan penyimpangan. Kami percaya bahwa komitmen pimpinan adalah cara membangun budaya kerja yang bersih, melayani, dan terpercaya, sehingga KPU menjalankan mandat konstitusi dengan penuh tanggung jawab dan menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini merupakan upaya kami untuk menjadi agen perubahan dalam penanaman nilai integritas dan keadilan di masyarakat, sehingga terbentuk budaya politik yang lebih sehat, rasional, dan partisipatif.
Komitmen pimpinan bukan hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi diwujudkan melalui keteladanan, konsistensi dalam pengawasan, dan keberanian melakukan perubahan yang berdampak nyata bagi organisasi dan masyarakat. Pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tekad kami untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Kami memastikan setiap program kerja diarahkan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian intern, serta menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas bagi pemangku kepentingan. Hal ini sebagai bentuk adanya budaya kerja yang kompetitif, manajemen yang responsif, dan inovasi yang diterapkan dalam pemberian layanan. Melalui pelaksanaan pembangunan zona integritas ini, kami ingin menegaskan bahwa KPU terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Kami yakin keberhasilan pembangunan zona integritas akan semakin memperkuat peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum memikul amanah besar, menjaga kepercayaan publik melalui penyelenggaraan yang jujur, transparan, dan berintegritas. Namun, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU berkomitmen penuh memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelayanan kepemiluan yang inklusif bagi penyandang difabel agar memudahkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Untuk mendukung hal itu, KPU menyediakan berbagai fasilitas yang nyaman bagi penyandang difabel untuk mengakses gedung KPU di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. KPU menyediakan jalur pemandu khusus berupa guiding block yang terpasang di halaman kantor KPU. Jalur ini berfungsi membantu dan memudahkan penyandang difabel ketika mengakses layanan di kantor KPU. Selain itu, KPU juga menyediakan jalur landai atau rem khusus untuk memudahkan akses masuk dan keluar gedung bagi pengguna kursi roda. KPU juga memastikan ketersediaan sarana prasarana lainnya seperti toilet yang didesain khusus agar ramah bagi difabel. Untuk menciptakan kenyamanan lebih, KPU menyiapkan pojok difabel sebagai ruang tunggu khusus sehingga penyandang difabel dapat menunggu dengan nyaman sebelum mendapatkan pelayanan kepemiluan yang dibutuhkan. Pojok difabel ini terletak dekat dengan gerbang masuk gedung dan juga parkiran khusus difabel untuk aksesibilitas yang lebih baik. Untuk memastikan peningkatan aksesibilitas pelayanan bagi difabel, KPU berkomitmen menyusun keputusan tentang standar aksesibilitas pelayanan publik inklusif yang akan menjadi landasan dalam pembentukan standar operational procedure atau SOP. Dengan SOP yang jelas, seluruh jajaran KPU di berbagai tingkatan dapat bekerja sesuai pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan dapat terjaga. KPU bertekad mewujudkan sarana prasarana ramah difabel ini berlaku dari tingkat pusat hingga satuan kerja KPU se-Indonesia. Menyediakan berbagai fasilitas yang ramah difabel merupakan wujud nyata dari komitmen KPU untuk memberikan pelayanan yang setara tanpa hambatan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif. KPU melayani. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU berkomitmen penuh memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satunya dengan memberikan pelayanan kepemiluan yang inklusif bagi penyandang difabel agar memudahkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Untuk mendukung hal itu, KPU menyediakan berbagai fasilitas yang nyaman bagi penyandang difabel untuk mengakses gedung KPU di Jalan Imam Bonjol. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Baik, kawan Rasika, kita masih bersama di Ngobras, ngobrol asik di Rasika dengan tema ngobrol asik di Rasika. Terus berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat gitu ya. Temanya adalah pasca pemilu dan pilkada divisi hukum dan pengawasan ngapain. Dan seri 3, ini ternyata masih sampai 5. Iya, sampai 5. Belajar dari putusan MK dan menyiapkan pemilu dan pilkada ya. Oke, tadi sampai mana nih? Jadi kalau melihat pengalaman pencegahan ya. Iya. Oke. Terus selama ini peran dari divisi hukum dan pengawasan agar tidak terjadi adanya hal-hal besar yang disengketakan itu seperti apa, Mas? Oke, tadi sudah sedikit kami singgung terkait itu. Kita mencegah lebih baik daripada mengobati, Mas. Iya, itu betul. Poin pentingnya. Penting itu. Bukan hanya siap kalau kita disengketakan, tetapi memastikan sejak awal bahwa semua keputusan yang kita ambil, pelaksanaan yang kita laksanakan itu sesuai dengan real yang ada dan tertib administrasi, itu yang penting, Mas. Jadi daftar inventaris masalah itu kita siapkan untuk memitigasi agar apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan real yang ada, sesuai dengan konstitusi yang ada. Benar saja kadang dianggap salah, apalagi salah kan gitu, Mas. Sayondene ya. Sayondene. Oke, Mas, sebetulnya apakah kalau KPU jelas ya, itu dasarnya adalah keputusan dari KPU pusat ya. Terus apakah ada sebetulnya aturan yang ada saat ini itu cukup tegas atau justru terlalu longgar sehingga setiap kali ada pemilu mesti ada sengketa gitu? Kalau menurut saya KPU itu adalah menurunkan dari undang-undang pemilu ataupun pilkada. Jadi KPU menyiapkan SOP dan juga juknis yang sangat rigid, sangat teliti, sangat detail. Tetapi sekali lagi beberapa hal mungkin ada hal yang menjadikan ya tadi, karena ini adalah sebuah perlombaan yang dilegalkan, maka akan muncul ada orang-orang yang mungkin merasa ini ada sesuatu hal ini, ada celah yang mungkin ini kok begini ya, lah bisa di-challenge di MK. Jadi itu adalah sebagai bentuk bagaimana demokrasi di Indonesia itu juga baik, Mas. Jadi tidak hanya melulu putusan KPU sudah selesai final, tetapi bisa di-challenge sampai dengan di MK dengan menyiapkan segala bukti dan sebagainya. Apakah nanti ada putusan MK yang merubah itu atau tetap melanjutkan atau beberapa hal catatan-catatan lainnya begitu. Ada anggapan bahwa publik mengatakan pengawasan itu sering datang terlambat gitu kan. Walaupun di sini sudah ada Bawaslu ya. Iya, betul. Tapi idealnya KPU yang punya peran di situ, punya aturan di situ. Dari awal itu sudah disiapkan gitu sehingga tidak ada hal-hal besar yang perlu disengketakan di kemudian hari setelah selesai pemilu. Iya. Ada beberapa anggapan justru ketika kita mendapatkan pembelajaran lebih itu ketika ada sengketa, Mas. Walaupun sekali lagi di kantor kami ataupun di teman-teman di kantor kami, kalau bisa jangan sengketa, Pak. Selain capek tenaga, capek pikiran, ternyata hanya dismissal, Mas. Belum ketok palu sudah tidak tidak dilanjutkan gitu. Ditolak oleh mahkamah. Jadi itu tetapi sekali lagi ada beberapa di sisi lain itu menjadikan bahwa ternyata perlunya ada sengketa itu kita mempelajari betul bagaimana caranya agar tidak terjadi di kemudian hari. Nah, oleh KPU provinsi ini hal-hal ini yang tadi kami sampaikan itu semua KPU tidak merasakan pernah disengketakan. Maka
KPU provinsi itu punya inovasi. Ya. Bagaimana kita merasa disengketakan dengan mempelajari putusan-putusan MK, sengketa-sengketa yang ada di kabupaten kota lain, Mas. Oke, Iya. oke. Bisa dibilang lebih baik capek di depan daripada nanti di MK gitu ya. Betul, lebih baik capek di depan, uker di depan daripada nanti di akhir kita malahan repot sendiri nanti. Ini Mas Fat, Ya. sering muncul anggapan di masyarakat bahwa yang penting itu keadilan substansial, Ya, betul. meskipun prosedurnya dilanggar sedikit. Bagaimana divisi hukum memandang hal ini? Oke, dalam pemilu ataupun pilkada, keadilan prosedural dan substansial itu memang tidak bisa dipisahkan, Mas. Oke. Ada putusan MK yang letterlek sesuai dengan prosedurnya. Ada yang substansinya misalkan hanya beberapa hal, misalkan kewarganegaraan ganda, kemudian dan sebagainya itu bisa menjadikan menjaga keadilan substansial. Kemudian kalau hanya prosedur itu diabaikan, maka substansinya itu akan melebar kemana-mana. Jadi di beberapa kasus di MK itu KPU itu harus konsisten menjalankan aturan meskipun kadang itu kita merasa tidak populer, Mas. Karena tadi saya sampaikan benar saja bisa dianggap salah. Iya. Apalagi salah ya. Kita salah, pasti luar biasa. Iya. Ya. Tapi kalau setiap pemilu itu kan mesti muncul budaya saling melaporkan gitu kan. Ini sebetulnya justru menunjukkan lemahnya sistem pencegahan nggak sih, Mas? Di sisi lain tidak pengajuan yang ada disampaikan oleh beberapa pihak itu bukan berarti karena KPU yang salah, penyelenggara yang salah, Bawaslu yang salah, tetapi tidak kepuasan atas beberapa hal yang dilakukan oleh calon yang lain. Misalnya begini, calon ini kita ada SOP terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye, Mas. Jumlahnya segini, jelas, rigid, kita sepakati bersama dua belah pihak, LO1, LO2. Tetapi di sisi lain ada LO1 yang LO yang salah satunya rodongan lu tak pasangin neng sebelah sini. Itu kan bukan berarti kesalahan KPU. LO-nya yang kurang ajar ya. Rodo digawe itu. Walaupun belum tentu LO juga. LO-nya juga kecolongan, bisa jadi simpatisan. Betul. Bisa jadi orang-orang yang ingin bikin bagaimana ini, ada kemarin misalkan alat peraganya dirusak. Kemudian itu kan bukan kesalahan penyelenggara. Memicu hal-hal yang seperti konflik itu juga, dan ada yang melaporkan juga kan. Jadi sekali lagi bahkan itu mungkin yang paling bahaya itu playing victim. Itu dirusak sendiri, lapor sendiri. Jadi belum tentu itu karena masalah pencegahan dari KPU ataupun Bawaslu-nya, tetapi mungkin ada beberapa hal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang itu menjadikan salah satunya tidak puas. Nah, kita itu menjadi wadah itu untuk menuntaskan itu agar pelaksanaan pilkada ataupun pemilu itu bisa tuntas tanpa ada masalah-masalah yang muncul, Mas. Itu. Kalau dalam prakteknya, Mas, apakah KPU boleh menggunakan diskresi ketika menghadapi situasi yang tidak diatur secara rinci? Diskresi itu boleh, tetapi misalnya sangat kayak kemarin pilkada, panas sekali itu kemarin. Betul. Walaupun ternyata akhirnya endingnya selesai kan begitu. Lempar batu lah dan lain sebagainya gitu kan. Diskresi itu boleh, tetapi ada batasan yang sangat sedikit. Gitu ya. Artinya terbatas sekali. Diskresi harus tetap berdasar pada regulasi yang ada. Jadi kuncinya itu tidak boleh menabrak dasar ataupun aturan yang ada. Kalau sampai itu menabrak, itu jadi mungkin menjadi masalah. Misalkan contoh, kemarin kita di KPU Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan debat itu di luar kota misalkan. Nah, di luar kota pun tetap terjadi. Kan itu dipertanyakan sampai dengan ada salah satu yang bertanya ke KPU provinsi apakah itu boleh. Nah, bolehnya di aturan memang tidak disampaikan boleh di mana tidak. Tetapi itu menjadi mitigasi kami agar tidak terjadi dalam tanda kutip seperti saat sebelumnya saat pengambilan nomor urut pengambilan nomor urut, kemudian datang ke KPU kemudian dengan massa yang luar biasa banyak. Kita mitigasi itu pun ada beberapa clash juga, tetapi sekali lagi bisa tuntas tanpa ada masalah. Jadi diskresi itu boleh, tetapi ada batasan yang ada batasan harus sesuai dengan putusan ataupun undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah. Divisi Hukum dan Pengawasan dalam menangani perkara sensitif, seberapa besar, Mas, tekanan politik yang dirasakan ini? Sampai dengan ini memang kalau tekanannya bukan dari malah politik, Mas.
tekanan yang disampaikan itu bagaimana kita mengajukan agar pilkada itu bisa sukses tanpa ada masalah. Itu tekanan yang menjadikan kami berlima itu bagaimana kita harus tekanan sistem internal berarti ya, bukan dari luar. Kalau dari luar ada Pak? Sedikit ya? Ada sekarang, tapi sedikit mungkin. Ya mungkin ada beberapa yang kemarin misalkan kasus-kasus beberapa yang datang ke kami dan sebagainya. Tapi itu saya anggap bagaimana mereka itu bisa mempertanyakan kepada kami dan kita menjawab secara maksimal agar mereka itu juga puas. Jadi tidak serta-merta kita otoriter. Wah, ini loh KPU harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak boleh seperti yang gambaran sampean. Jadi semuanya harus sesuai dengan kita. Jadi kita justru mempunyai tanggung jawab karena kami di KPU itu kan komisioner 4 itu baru semua. Walaupun pernah di penyelenggara di tingkat kecamatan dan sebagainya, tetapi punya visi misi yang sama agar pemilu yang kita laksanakan hari ini, kemudian pilkada yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi sejarah yang baik buat kita, buat Kabupaten Pekalongan, buat masyarakat seluruhnya gitu, Mas. Tapi dari beberapa pemilu dan pilkada yang kemarin itu memang luar biasa kemarin. Ya, saya melihat dan merasakan soalnya. Betul. Dari lempar-lemparan, dari debat publik di luar kota pun ada gesekan, sampai ada petugas KPU yang menyamar, ada orang yang menyamar sebagai petugas KPU, macam-macam ya. Betul. Itu saya lihat juga komisioner rata-rata baru kan ya. Betul. Paling yang masih tertinggal di situ Mbak Iza saja satu orang ya. Ketua, 4 itu kan baru semua. Betul. Apa yang dirasakan waktu itu, Mas? Di beberapa tetap kompakkah atau ada tiba mundur saja ya? Situasinya kok seperti ini gitu. Alhamdulillah sampai dengan pelaksanaan kemarin itu kita semuanya kompak. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya itu kita laksanakan semua. Kemudian sistem kolektif kolegial juga kita laksanakan. Jadi tidak ada serta-merta ini bagian kamu yang nanti yang nyampaikan, ini bagian kamu, kita semuanya bersama-sama. Jadi beberapa kasus kemarin kita temui tamu-tamu kita juga secara bersama-sama. Kita cari solusinya juga bersama-sama, dan hal-hal yang lainnya itu harus konsultasi dengan provinsi, kemudian sampai dengan tingkat RI ataupun tingkat yang lainnya itu juga kita sesuai dengan runtutan job deskripsi yang kita dulu disumpah saat bulan Oktober ya, Mas. Dulu Oktober 2023. Terus isu hukum apa yang menurut Mas Fat itu perlu diantisipasi dalam pilkada mendatang ini? Yang pertama adalah menurut saya ketika melihat putusan-putusan MK adalah terkait dengan keabsahan dokumen pencalonan. Kita harus di undang-undang itu nanti harus mencakup sejauh mana KPU itu harus melaksanakan tugas pokok fungsinya untuk memvalidasi itu. Karena ketika melihat di UU 7 ataupun undang-undang terkait pilkada, kita itu hanya sedikit terbatas untuk ke verifikasinya ke lapangan, kemudian ke klarifikasi, tanpa kalau di medsos ataupun di media-media yang ini kan kesannya KPU itu harus mendetail terkait dengan sampai dengan kertas, sampai dengan tanda tangannya asli atau tidak dan sebagainya kan begitu. Jadi, itu pengaruh sekali memang. Iya, makanya. Seberapa besar, Mas, selama ini yang dirasakan oleh KPU terhadap kepada dari media sosial terhadap potensi masalah hukum pemilu itu? Kalau kami sampai dengan sekarang di Kabupaten Pekalongan tidak ada hal-hal yang terkait dengan itu, misalkan gugat ijazah A dan sebagainya tetapi kita mitigasi betul. Kita menyiapkan segala sesuatunya, misalkan ada yang tanya ijazah ini mau pinjam boleh atau tidak dan sebagainya. Kita harus konsultasi sampai dengan provinsi, KIP dan sebagainya. Walaupun tidak ada orang yang bertanya, kita sudah menyiapkan jawaban itu ya. Manakala menawa nanti ada yang bertanya terkait apalagi ini kan dan sekarang lain sebagainya. Sudah tidak ada dokumen yang dikecualikan kan. Jadi ketika ada orang yang datang ke kami, kita harus tahu role-nya seperti apa. Betul, itu milik publik dan orang bisa mengakses semuanya asalkan sesuai dengan aturannya. Selain itu, Mas, misalkan potensi konflik kepentingannya, kemudian sengketa informasi publik. Ini yang baru itu kan sengketa informasi publik. Yang di luar sebetulnya di luar pikiran teman-teman KPU yang lainnya. Bagaimana saya melihat kawan-kawan di Surakarta itu sampai
wah ini bagaimana Iya ya. dengan anggaran yang terbatas Betul. harus sampai datang ke sidang Sementara KIP. kejadiannya sudah Betul. bertahun-tahun yang Sudah lalu. bertahun-tahun yang lalu. Jadi kami merasakan betul, oh ternyata begitu kalau memang seperti itu. Maka hal-hal ini bisa menjadi apa namanya? Harus kita antisipasi mulai dari sekarang, Mas. Kalau kita bicara pilkada ke depan nih, Mas. Ya. Kira-kira apa sih tantangan hukum yang paling terasa untuk pilkada mendatang? Oke. Kalau menurut saya berarti yang pertama terkait dengan pencalonan pasti. Oke. Administrasi pencalonan itu harus kita teliti betul, dikuatkan betul. Kemudian yang kedua terkait masalah kalau di Pekalongan ya, bagaimana meramu waktu-waktu kampanye. Kemudian kesepakatan yang kemarin itu kan ada sedikit ya miskomunikasi lah ya. Sebetulnya bukan miskomunikasi, tapi ada pertanyaan lagi. Kita sudah sepakati ternyata Mas, aku tanggal semini pilih padahal sudah sepakat ya. Pemahamannya itu seperti apa gitu kan ya. SK-nya kan juga kita sampaikan, ini ternyata harus gini ya. Kalau tempatnya bareng gimana? Nah, itu hal-hal yang menjadi waktunya kan berbeda. Oke lah, sudah berbeda. Ternyata tempatnya sama. Kita harus ngatur agar tidak ada pemasangan ini belum selesai, ini yang dipasang. Betul. Karena kan tidak ada jeda waktu. Iya, saling dorong kan. Ibaratkan angkot itu jamnya udah mepet gitu kan. Kalau kita ndak iyain misalkan, kita ndak harus penataan kan, kalau biasanya kan KPU sifatnya hanya SOP-nya ini kita sampaikan. Kita nanti melaksanakan monitoring. Betul. Kemarin tidak hanya monitoring. Kita harus memastikan panggungnya selesai, mulainya jam berapa. Selesainya jam berapa, juga harus tuntas. Properti kemudian juga harus bersih, ya kan? Yang ininya harus bersih juga. Sudah nyusul ya? Sudah nyusul itu harus. Jadi sampai teknis betul ini. Tapi ini menarik ya, menarik. Ya salah satunya lapangan Kebon Agung lah ya. Iya betul, kemarin. Itu selalu jadi rebutan untuk kampanye terakhir dari masing-masing calon. Betul. Kan aneh. Sini belum selesai kukutan gitu kan. Tahu-tahu properti yang besoknya udah datang. Akhirnya gondok-gondokan kan. Aduh, ya sudah. Kita akan break aja dulu, kawan. Nanti kita akan melanjutkan lagi. Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat, semakin menarik obrolan kita. Masih ada satu sesi lagi. Tetap di 88.9 FM Rasika Pekalongan. Rasika FM. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU berkomitmen penuh memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelayanan kepemiluan yang inklusif bagi penyandang difabel agar memudahkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Untuk mendukung hal itu, KPU menyediakan berbagai fasilitas yang nyaman bagi penyandang difabel untuk mengakses gedung KPU di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. KPU menyediakan jalur pemandu khusus berupa guiding block yang terpasang di halaman kantor KPU. Jalur ini berfungsi membantu dan memudahkan penyandang difabel ketika mengakses layanan di kantor KPU. Selain itu, KPU juga menyediakan jalur landai atau rem khusus untuk memudahkan akses masuk dan keluar gedung bagi pengguna kursi roda. KPU juga memastikan ketersediaan sarana prasarana lainnya seperti toilet yang didesain khusus agar ramah bagi difabel. Untuk menciptakan kenyamanan lebih, KPU menyiapkan pojok difabel sebagai ruang tunggu khusus sehingga penyandang difabel dapat menunggu dengan nyaman sebelum mendapatkan pelayanan kepemiluan yang dibutuhkan. Pojok difabel ini terletak dekat dengan gerbang masuk gedung dan juga parkiran khusus difabel untuk aksesibilitas yang lebih baik. Untuk memastikan peningkatan aksesibilitas pelayanan bagi difabel, KPU berkomitmen menyusun keputusan tentang standar aksesibilitas pelayanan publik inklusif yang akan menjadi landasan dalam pembentukan standar operational procedure atau SOP. Dengan SOP yang jelas, seluruh jajaran KPU di berbagai tingkatan dapat bekerja sesuai pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan dapat terjaga. KPU bertekad mewujudkan sarana prasarana ramah difabel ini berlaku dari tingkat pusat hingga satuan kerja KPU se-Indonesia.
menyediakan berbagai fasilitas yang ramah difabel merupakan wujud nyata dari komitmen KPU untuk memberikan pelayanan yang setara tanpa hambatan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif. KPU melayani. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Masih di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama saya Bagus AA dan juga narasumber dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan, Mas Fathudin. Tadi kita sudah berbicara sampai bagaimana pengaruh media sosial terhadap adanya pilkada dan juga pemilu, terus juga kalau kita bicara ke depan tentang apa tantangan hukumnya yang paling terasa, terus divisi hukum sendiri posisinya di mana nih? Kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu, Mas Fas. Divisi hukum itu posisinya di tengah, Mas. Bahkan di beberapa pendapat di KPU RI itu divisi hukum itu seperti selimut, Mas, menyelimuti setiap tahapan yang ada. Artinya bagaimana kita membuat tenang, membuat nyaman semua tahapan yang ada, damai, sesuai baik, dengan role yang ada, sesuai dengan undang-undang yang ada, sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian kami menjaga agar semua keputusan KPU itu tetap di jalur hukum. Kemudian tidak boleh terpengaruh terkait dengan kedekatan, tekanan dari kanan kiri atas bawah, kemudian opini sesaat yang mungkin muncul di media sosial dan sebagainya. Semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum agar legitimasi bagaimana berdemokrasi yang baik itu tetap ada di penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, Mas. Kalau sekarang kan masyarakat itu sudah semakin kritis ya, kritis terhadap kebijakan-kebijakan. Ini kalau melihat dari kemarin kan ada yang demo ke KPU lah, terus mempertanyakan sesuatu tapi sifatnya berbondong-bondong gitu kan. Ini justru menyulitkan kerja KPU atau menjadi penyemangat atau seperti apa? Kalau menurut saya itu justru kebalikannya, Mas. Artinya begini, kritik dan keterbukaan itu sangat membantu sekali. Bagaimana kita menjadi kita diberikan alarm untuk melaksanakan tugas secara maksimal sesuai dengan tupoksi yang ada. Kemudian dengan transparansi kita mencegah kesalahpahaman dan potensi sengketa yang mungkin muncul di suatu waktu nantinya. Termasuk sengketa informasi publik lah, ini yang sekarang kita masih nanti kita akan laksanakan bedah ataupun kaji PKPU 4 2025 terkait dengan sistem informasi publik yang sekarang ini, termasuk ijazah itu bukan termasuk bagian dari yang disembunyikan dari pejabat yang sudah ada. Jadi beberapa hal itu menjadikan kita KPU Kabupaten Pekalongan itu justru ada beberapa kritikan, masukan, saran itu juga sangat membantu kita untuk bagaimana melaksanakan kerja-kerja kita sesuai dengan peraturan yang ada. Berarti secara tidak langsung namanya keterbukaan itu malah justru bagian dari strategi hukum juga ya? Betul, Mas. Begitu ya. Kalau kita melihat ini rencana pemilu yang akan datang dilaksanakan 2 kali. Dan terpautnya tahun kan, dari 2 tahun sampai 2 tahun 2029 dan juga di 2031 rencananya ya. Kalau KPU Kabupaten Pekalongan sendiri melihat seperti ini seperti apa? Pernah kami bahas di sini justru dengan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, bahasanya itu ya. Jadi itu bisa menjadikan penyelenggara itu betul-betul mantap untuk melaksanakan tugasnya, tidak seperti kemarin. Harus di tahun yang sama, Mas. Februari masih berlelah-lelah terkait dengan pemilu, sudah datang, sudah Maret April itu sudah mulai menyiapkan untuk yang pilkada. Bahkan pemilunya belum selesai, ada mungkin yang di beberapa daerah itu ada yang sengketa dan sebagainya, belum selesai, ternyata pilkadanya harus sudah jalan. Sudah jalan lagi ya. Itu menjadi penjamin
negara itu menjamin kepada penyelenggara untuk melaksanakan tugas secara baik dan maksimal dengan gitu adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda 2 tahun itu kan. Jadi tidak semuanya itu dipasrah bongokkan kepada penyelenggara, termasuk mulai dari KPPS, PPS, PPK dan seterusnya sampai badan ad hoc itu. Jadi semuanya bisa kita laksanakan secara maksimal dan juga keselamatan jiwa terpenting itu. Kalau kami melihat itu di beberapa kasus yang dulu di sebelum 2024, 2019 misalkan, itu ada beberapa yang sampai sakit dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin itu kita sudah mitigasi, alhamdulillah selesai tanpa ada masalah-masalah yang muncul. Walaupun ada yang beberapa yang sakit tetap adalah. Tetapi dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal itu, saya yakin persiapan untuk menyiapkan materi kepada peserta juga luar biasa, kepada badan ad hoc juga luar biasa. Bahkan penyiapan misalkan ada catatan-catatan yang mungkin badan ad hoc ini kurang tegas ataupun kurang sehat nih. Jadi nanti kita bisa evaluasi di kemudian hari. Kalau kemarin kan evaluasi juga kemarin waktunya mepet ya. Betul. Sudah keburu untuk melanjutkan tahapan berikutnya ya. Iya, betul. Kalau pemilu lokal, pemilu nasional dan lokal itu dipisahkan, yang masih tanda tanya dan ada angin segar ini legislatif ini berarti. Betul. Ada sisa waktu 2 tahun dari 2029 sampai dengan 31. Apakah mereka itu mendapatkan angin segar untuk penambahan 2 tahun? Atau juga ada PAW atau apalah namanya ya. Kalau kepala daerah mungkin gampang ya, ada PJ ada gitu PJ, kan, ada siapa gitu kan. Kalau wakil rakyat enggak ada. Kalau wakil rakyat kan enggak ada apa PJ. Rakyatnya yang harus itu? Ini mungkin yang masih ditunggu-tunggu. Iya. Ini luar biasa sekali ya. Oke. Yang terakhir Mas, komitmen konkret Divisi Hukum dan Pengawasan agar pemilu berikutnya tidak lagi ribut di belakang layar, terus juga nanti termasuk indikator keberhasilan Divisi Hukum dan Pengawasan pasca pemilu menjelang pilkada, dan apa pesan Mas Fat untuk masyarakat menjelang pilkada mendatang di 2029. Ukuran keberhasilan di Divisi Hukum dan Pengawasan itu bukan banyaknya perkara, tetapi justru minimnya sengketa yang terjadi muncul, yang muncul. Kalau tahapan berjalan tertib, keputusan yang kita buat itu kuat secara hukum, kepercayaan publik terjaga, itu tanda bahwa fungsi hukum dan pengawasan itu bekerja dengan baik dan maksimal. Kemudian pemilu dan pilkada bukan hanya soal mencoblos saja, tetapi juga soal mengawal prosesnya. Kritiklah dengan data, jangan hanya kritik dengan asal bunyi saja. Betul. Dengan data, ini seharusnya begini. Kita juga harus mempelajari betul kan terkait dengan kritikan-kritikan itu. Jangan sampai hanya asal bunyi saja yang kita jawab salah, tidak dijawab juga salah juga. Gitu. Pahami mekanismenya dan mari bersama-sama menjaga agar demokrasi kita itu tetap baik dan bermartabat. Demokrasi itu kerja bersama dan hukum adalah fondasinya. Itu baik. Terima kasih Mas Fat dan kawan Rasika. Perbincangan siang hari ini kita belajar bahwa pemilu dan pilkada bukan hanya sekedar soal siapa menang dan siapa kalah. Ada proses panjang ya yang harus dijaga, diawasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan Divisi Hukum dan Pengawasan bukan hanya pemadam kebakaran saat sengketa muncul, tapi juga garda terdepan untuk mencegah konflik, memperbaiki sistem dan memastikan demokrasi tetap berjalan di jalur yang benar. Terima kasih Mas Fatudin sudah datang ke Rasika. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan masyarakat bahwa menjaga pemilu bukan hanya tugas penyelenggara tetapi juga tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab media. Terima kasih. Tetap di Rasika FM. Saya Bagus A pamit undur. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.